Di nomor 13, wa an Adi ibn Amirah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadis dari Adi bin Amirah. Dia berkata, saya mendengar Nabi bersabda, man ista'malnahu minkum, siapa-siapa yang kami angkat jadi pegawai di antara kamu. Diangkat menjadi pegawai oleh Nabi. Nabi kan dia semacam presiden. Allah berikan kekuasaan menjadi presiden. Namanya presiden kan ini negara gede banget diurusin. Masih sendirian ngurusin agak inian pemerintahan. Maka ditunjuklah orang-orang tertentu oleh Nabi begitu. Jadi diangkat jadi pegawai. Ada pegawai zakat, ada pegawai yang ngatur rakyat ini, ada pegawai ono macam-macam. Itu Nabi zaman dulu begitu ya, kayak sekarang aja. Jadi presiden punya pembantu, namanya menteri. Ya, nah ntar di bawahan menteri ada lagi tuh anak buahnya. Ya, jadi begitu memang, nggak mungkin negara diurus oleh satu orang, cuman dia hanya pemimpin tertinggi begitu ya. Nah di sini ada nih, manista'malnahu minkum, siapa-siapa yang kami pakai di antara kamu. Ini pengertian pakai, artinya diangkat jadi pegawai. Ala amalin, dipakai di antara kamu nih seseorang ala amalin atas suatu kerjaan. Ya diangkat jadi pegawai. Entah pegawai apa itu. Ya. Pakata mana, kemudian orang tersebut menyembunyikan terhadap kami. Kata Nabi, orang yang saya angkat jadi pegawai. Kemudian ini pegawai yang Nabi angkat ada menyembunyikan sesuatu. Ya korupsilah begitu bahasa gampangnya. Apa yang disembunyikan? Mikhyaton, yaitu jarum. Jarum aja nggak boleh. Pama pauqahu, atau yang lebih tinggi dari jarum. Ini pengertian lebih tinggi, maksudnya lebih kecil dari jarum. Supaya serem kedengarannya. Anggap disembunyiin punya pemerintah satu jarum. Atau yang lebih kecil dari, begitu maksudnya. Karena gululan adalah itu termasuk gulul. Gulul itu pengkhianatan. Bahasa gampangnya korupsi. Korupsi kan pengkhianatan, saudara-saudara. Dia mengkhianati negara. Dia mengkhianati rakyat. Ya, rakyat dikhianatin. Kamu mesti bayar sekian. Kalau nggak sekian, nggak bisa aja tuh urusan. Iya, begitu. Paling ditinggal aja, ditaruh tuh dah. Ditumpuk para hadirin, nggak dilatin-latin sama itu pegawai. Ya, karena nggak dikasih ya uang begitu. Nah itu pegawai pengkhianat. Dia diamanatkan oleh Nabi misalnya, oleh presiden untuk ngurus ini begitu. Diogah ngurus. Ya, kecuali dikasih duit. Padahal tiap bulan tuh udah dikasih gaji. Ya, masih malas, masih minta juga dari orang yang bersangkutan. Nah itu. Barang siapa ini yang menyembunyikan jarum atau yang paling kecil dari jarum. Karena gululan adalah itu suatu pengkhianatan. Ya. Ada dalam Al-Quran itu, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkhianat terhadap sesuatu, nanti di hari kiamat dia bawa tuh, dibuktiin sama Allah ya. Yang dulu pernah tuh diceritakan kalau dia sebagai panitia zakat, kemudian ada orang bayar zakat, namanya zakat kambing misalnya. Maka nanti di akhirat kambing dibawa tuh dipanggul sambil tuh kambing embek-embek dah. Embek begitu. Mau dibeberin keburukannya oleh Allah di depan umum. Ya. Nah ini begitu juga nih. Jadi yang menyembunyikan walaupun hanya sekecil jarum atau lebih kecil lagi itu adalah gululan, pengkhianatan atau korupsi, ya'ti bihi yaumal qiyamah. Nanti akan dibawa tuh barang yang dikhianatin di hari kiamat. Faqoma ilaihi rajulun, maka berdiri kepada Nabi seseorang. Ada orang nih semacam nggak puas dengan omongan Nabi ini. Serem banget ini. Kok jarum aja ini berat sekali. Ya. Maka faqoma ilaihi rajulun, maka berdirilah seseorang di dekat Nabi aswadu, yaitu orangnya hitam ini kulitnya ya. Minal ansor, dari orang Ansor, dari orang Madinah. Ka'anni anzuru ilai. Kata yang menceritakan hadis ini seakan-akan saya melihat itu. Ya, artinya waktu dia menceritakan tuh digambarin orangnya, orangnya hitam begini begitu.
Dia nanya lagi kepada Nabi. Padahal Nabi udah bilangin tadi, siapa-siapa yang diangkat jadi pegawai, mengambil sesuatu walaupun sekecil jarum atau lebih kecil lagi, nanti di hari kiamat akan dibawa, akan menjadi bukti bahwa dia pengkhianat begitu. Nah ini orang nggak puas, nanya lagi, ya Rasulullah, Iqbal anni amalak. Oh, dia berkata, wahai Rasul, terimalah dari saya ini kerjaan yang engkau berikan kepada saya. Maksudnya nih orang tadi nih, dia nggak berani dah jadi pegawai. Dibilang, wahai Nabi, saya nggak berani jadi pegawai. Ini kerjaan saya serahkan lagi kepada engkau. Ya nggak apa-apa, dia mungkin nggak kuat begitu menghadapi masalah ini. Mendingan jangan terima ini kerjaan. Ya, dia nggak kuat, masih orang nggak kuat pikul juga. Ntar patah pinggang, kan begitu. Iya, maksudnya ntar ya jadi korupsi mulu, jadi dosa mulu. Mendingan ditolak ini. Maka dibilang nih, tadi ada orang Ansor, katanya orangnya hitam, ya, dia berkata, ya Rasulullah, apa dibilang, Iqbal anni amalak, terimalah dari saya kerjaan engkau. Maksudnya saya nggak jadi, wahai Nabi, jadi pegawai. Engkau mengangkat saya nyerah begitu. Kemudian Nabi berkata, qala wa malak, kenapa engkau? Qala, ini orang menjawab lagi, sami'tuka taqulu, tadi kan saya dengar dari engkau berkata, wahai Nabi, kadza wa kadza, demikian. Artinya saya nggak berani dah, kata Nabi. Kenapa emang nggak berani? Nyerahin lagi nih urusan. Oh, lantaran tadi kan saya dengar dari engkau yang mengatakan siapa-siapa yang menyembunyikan hak negara atau hak rakyat walaupun sebesar jarum, katanya, nanti akan datang di hari kiamat dibuktikan begitu. Saya nggak berani dah. Qala, maka Nabi ketika dikatakan bahwa dia nggak bisa nih terima kerjaan lantaran ada ucapan Nabi tadi yang serem, biar tambah serem lagi. Qala wa ana aquluhul an, begitu. Saya akan berkata sekali lagi nih sekarang, manista'malnahu, sama dengan yang di atas. Diulangin aja sama Nabi, manista'malnahu, siapa-siapa yang kami angkat darinya, ya, minkum, dari kamu, ala amalin, atas suatu kerjaan, fal yaji biqalilihi wa katsirihi, hendaklah dia bawa kepada saya sedikit atau banyak. Maksudnya kalau itu misalnya zakat atau pungutan apalah yang disuruh oleh pemerintah, hendaknya nyerahin, mau banyak ke, mau dikit ke, serahin aja. Jangan mungkin waktu dikit serahin tuh dah seutuhnya, waktu banyak ya disunatin. Begitu. Jadi Nabi mengatakan, barang siapa yang kami angkat jadi pegawai supaya bawa kepada saya, mau dikit ke, mau banyak ke, begitu. Yang ditugaskan itu mengumpulkan harta zakat misalnya, bawa kepada Nabi, serahin begitu. Fama utiya minhu akhadha, apa yang diberikan dari kerjaannya silakan ambil. Apa yang diberikan yaitu semacam upah misalnya. Upah yang diberikan oleh pemerintah seperti zaman dulu kan yang saya bilang tadi, orang pegawai zakat. Orang sekarang bilang panitia zakat. Dia kan ada haknya. Nah, itu yang dikasih ambil begitu. Fama utiya minhu akhadha, apa yang dikasih kepadanya sebagai upah, sebagai gaji, maka silakan ambil. Wa ma nuhiya anhun taha, dan apa yang dilarang tinggalkan begitu. Yang dilarang tinggalkan, yang disuruh ambil. Jadi kalau gitu ngikutin 100% peraturan pemerintah begitu. Pemerintah membuat peraturan tadi, nggak boleh gratifikasi, nggak boleh pungutan liar, hanya menerima yaitu sesuai dengan peraturan, ya terima dengan peraturan tersebut. Kemudian yang kamu terima serahkan kepada pemerintah tanpa dipotong, tanpa disunatin lagi. Begitulah saudara-saudara, ya, tentang nggak bolehnya mengambil ya itu hak negara atau hak rakyat. Zakat ini ya semacam hak rakyat sebetulnya. Ya, kan dibilang tukhadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Jadi zakat adalah hak rakyat. Gitu. Zakat adalah hak rakyat. Gitu. Maka hak rakyat ya diberikan. Ya, walaupun nanti dikumpulin dulu oleh pemerintah, ada petugasnya khusus. Ya.
Mungkin zaman sekarang misalnya apa ya, pajak, ada istilah tempat basah begitu. Itu sebetulnya tuh jelek tuh omongan. Nah, kalau kerja di sono tempat basah. Kalau di sono no, wah kering dah katanya. Sebetulnya seakan-akan dia membolehkan korupsi. Tempat basah berarti ada pungutannya. Kan tadi nggak boleh, pegawai hanya nerima gaji. Nggak ada tempat basah, nggak ada tempat kering. Yang penting kerja udah, begitu ya. Nanti ada gaji sebulan sekian, ya udah terima, begitu. Ya, hendaklah merasa cukup dan puas. Ya, jangan merasa kurang terus begitu. Kalau merasa kurang terus, ntar korupsi lagi.